Oke, Kena Kumis di Infosa ya. Terima kasih Infosa, luar biasa, update terus. Jangan sampai ketinggalan di harus pakai notifikasi kalau sama Infosa ini. Karena luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Soal kasus korupsi di Provinsi Maluku, tepatnya di Kabupaten Seram bagian timur. Sampai hari ini, kalau mau kita jujur, baik itu dari Bupati, ini SBT ya? SBT. Baik itu Bupati, DPR-nya, terus teman-teman penggiat korupsi di SBT. Penggiat korupsi ya? Iya. Penggiat anti korupsi lah, teman-teman yang selalu meneriakan soal kasus korupsi di SBT. Siap. Terus ya SKPD setempat lah. Dan yang terpenting adalah penegak hukum. Kalau mereka jujur, SBT tidak akan miskin akut. Salah satu faktor miskin akutnya SBT itu adalah karena saya melihat itu ada dugaan paling kuat terjadinya pengelolaan anggaran yang tidak jujur. Yang kedua adalah kinerja yang kurang baik di pemerintah setempat, apalagi ketidaktegasan Saudara Mukti Kidoba sebagai bupati juga tidak tegas. Selanjutnya terkait dengan keterlibatan Pak Sekda. Jadi begini, baru sekitar 2 minggu lalu saya juga baca berita. Jadi ada dari penegak hukum, kalau nggak salah Kejati ya, Kejati Maluku itu memanggil ada Sekda, kalau saya nggak salah itu Buru Selatan, SBT, dan beberapa sekda di Maluku dipanggil di Provinsi Maluku, dari kabupaten masuk di Maluku untuk diperiksa begitu terkait dengan anggaran yang baik itu APBD maupun APBN yang dikelola di kabupaten masing-masing oleh sekda-sekda ini. Nah, tapi begini, kalau kasus ini hanya ditangani oleh sekda di kabupaten setempat dan terutama di SBT, saya pikir nggak bakalan bocor. Begitu. Nggak bakalan bocor kemana maksudnya, Bang? Nggak bakalan dibocorin, pasti ada. Saya menduga kuat pasti ada suap menyuap itu. Pasti ada suap menyuap. Nah, jadi ini di provinsi juga saya menduga ada itu. Lo bayangkan bos, sekda SBT ketika diperiksa selesai lalu tidak ada keterlibatan dan lain-lain, kan luar biasa itu. Sedangkan SBT lagi miskin akut ini kan. SBT pembangunannya, penegakan hukumnya ini nggak berjalan sesuai dengan aturan, nggak berjalan sesuai dengan visi misi bupati dan wakil bupati, dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Seram bagian timur. Gitu. Nah, maka yang terpenting hari ini adalah yang harus kita lakukan adalah meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera ambil alih kasus ini begitu. Kalau kita hanya berharap di SBT dan berharapnya di Provinsi Maluku, saya pikir saya nggak yakin itu kasus-kasus ini dibongkar secara terang benderang. Maka dalam kesempatan ini semoga info saya bisa tersebar sampai di level atas. Jadi Kejagung lah kira-kira. Ini agar bisa dipanggil lah, dievaluasi lah sekda Provinsi Maluku, SBT terutama. Dan kasus ini harus diambil alih. Kalau tidak diambil alih oleh ya Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung harus diambil alih. Ketika tidak diambil alih, maka kasus ini pasti gelap terus. Tidak akan muncul ke permukaan. Nggak bakalan terang benderang. Begitu-begitu aja. Begitu. Ada isu dia hilang lagi. Bos,
kita ini Itu dari pengalaman atau bagaimana maksudnya? kita ini kan ada di Jakarta, tapi kan kita ini setiap hari update soal informasi di SBT. Ya kena ya, kita ini sering update. Ada kasus-kasus yang itu sudah melanggar aturan hukum saja, norma-norma adat dan budaya di SBT sana. Itu ditutup, bos. Berita di media dihapus. Contohnya? Contoh kasusnya apa, Bang? Misalnya ya. Yang sudah terjadi di SBT yang sudah terjadi di SBT ada beberapa masalah dana desa, ada persoalan, mohon maaf, kasus ya ada oknum yang selingkuh. Oke, betul. Nah ini ditutup gitu. Iya, kasus-kasus ini sudah tenggelam ya. Itu sudah tenggelam. Kenapa? Ini berarti masih ada kejahatan yang beredar di Kabupaten Seram Bagian Timur. Maka tugas kita adalah, apalagi teman-teman yang masih di kampus, tugasnya adalah bagaimana yang ada di Jabodetabek ini. Ada teman-teman dari PPSBT. PPSBT kalau bisa laporkan. PPSBT itu apa, Bang? Perhimpunan Pemuda Seram Bagian Timur Jabodetabek, yang ketuanya dari adik-adik juga dari Gorom itu. Dari Gorom ya. Nah, ini harus teman-teman yang ada di Jakarta ini bawa kasus ini, laporkan aja, aduin aja di Kejagung, karena hasil daripada audit BPK Provinsi Maluku itu pun banyak kasus di SBT gitu loh. Tapi kok tiba-tiba ketika diperiksa kok gak ada satupun yang tersangka, ini ada apa kan gitu. Artinya maka itu patut dicurigai ya. Patut dicurigai dong. Artinya bahwa ada kejahatan ini di SBT itu rapi gitu loh. Gitu Pak. Jadi sekali lagi Infosa jangan malas untuk bagaimana memantau perkembangan di Provinsi Maluku, di Indonesia, wabil khusus di Kabupaten Seram Bagian Timur, karena ownernya orang Gorom. Betul. Begitu. Betul ya? Betul sekali. Owner Infosa ini dari Sera. Iya, betul sekali. Nah, maka punya kewajiban juga, mari sama-sama untuk bagaimana mengawal kasus-kasus ini. Begitu Kena. Dikejar hari aja. Oke, terakhir aja ya, Bung Rey. Jadi dari cerita Bung Rey tadi terkait dengan persoalan yang kemudian kita sama-sama hari ini tahu bahwa ternyata Sekda Kabupaten Seram Bagian Timur diduga kembali disorot di media karena diduga terlibat dalam melakukan tapi ada kuatnya. Kuat ya? Kuat. Ya. Tindak pidana korupsi terhadap anggaran saudara siapa, Jafar Khair Maratu sekitar 6 miliar ya. Ya. Lalu harapan Bung Ber untuk SBT dan juga para pembesar di SBT. Maksudnya pembesar ini harus kita. Pembesar ini kan ya dari bupati, wakil bupati dan juga. Begini, harapannya begini aja, terutama di penegak hukum ya. Kejaksaan tinggi, terus Polres, ya harus kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Begitu. Karena kalian itu diamanahkan oleh undang-undang, digaji oleh negara lewat pajak rakyat. Ketika Kapolres, ketika Kejari ya, mereka tidak kerja sesuai dengan tupoksi, ya tugas kita adalah meminta untuk dari pusat harus dievaluasi dan ditarik kembali jabatan itu dan diberikan kepada orang-orang yang pas, yang bertanggung jawab. Dan terutama dalam kesempatan ini bolehlah ya, karena ya saya pesan, berharap teman-teman aktivis terutama yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur maupun teman-teman SBT yang ada di Ambon, di kota Ambon, di ibu kota Provinsi Maluku, ya kalau bisa kasus-kasus ini harus di-up begitu. Karena ketika teman-teman yang ada di luar Jakarta ini memang up kasus itu, pasti ditangani selesai. Jadi siapapun dia, kalau betul-betul mencintai negerinya, pasti dia bicara, pasti dia akan ikut dalam bagaimana pemberantasan korupsi. Begitu. Untuk bagaimana melawan kejahatan yang terstruktur itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah
dalam kesempatan ini saya minta juga kepada Bupati Kabupaten Seram bagian Timur, Saudara Abdul Mukti Kiliobas. Oke. Di akhir jabatan ini kerjalah betul-betul memberikan dampak kepada masyarakat Kabupaten Seram bagian Timur. Karena apa? Selama ini, mohon maaf, sudah 2 periode. Ini Pak Bupati dan Wakil Bupati maupun beliau waktu bersama Pak Hari Husni Al-Katiri dan hari ini bersama Idris Lumelutur, apa yang disampaikan dalam visi misi mereka itu nggak jalan. Tidak terrealisasi semua ya? Ya hampir 70% nggak jalan. Nah ini kan problem. Nah, maka di akhir periode ini Pak Bupati kalau bisa ya, kalau bisa Pak itu Bupati, pun kalau bisa. Kalau bisa Pak Bupati, persoalan baik masalah korupsi maupun visi misi yang sudah dijanjikan di depan masyarakat, ya harus dituntaskan. Kalau betul-betul Pak Bupati mencintai negeri yang bernama Kabupaten Seram bagian Timur dengan julukan Itawotu Nusa itu, kalau betul-betul ada semangat Itawotu Nusa di hati, di jiwanya Pak Bupati dan Wakil Bupati dan Pak Ketua DPR SBT dan seluruh anggota DPR dan seluruh SKPD di SBT, ketika ada rasa cinta dan masih ada motivasi Itawotu Nusa, ya marilah di era Pak Abdul Mukti Kiliobas dan Pak Idris Lumelutur di akhir ini, ya tunjukkan ini loh, kita betul-betul bekerja untuk rakyat. Apalagi persoalan pemberantasan korupsi, kalau sekda nggak benar ya ditegur dong. Itu loh, tegur bos. Jangan karena berteman, jangan karena anak buah lalu. Nah, janganlah, kasihan dia punya anak nggak bisa. Penegakan hukum tidak memandang bulu. Mau itu saudara sendiri pun kalau dia salah ya salah. Begitu loh. Jangan saudara atau teman lalu atau anak buah lalu itu dibiarkan. Ini kan berarti kepedulian membangun negeri dan sumpah jabatan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dan apa yang dilakukan tidak sesuai. Begitu Kena Kumis. Betul Bung Rey. Itu harapan-harapannya. Semoga ini juga bisa sampai di Pak Bupati dan ya, harapan kita teman-teman semoga lewat video-video pendek semacam ini mudah-mudahan sampai di Pak Bupati, terutama untuk pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian Timur, sampai di ketua DPR dan anggota-anggota DPR, ya kan? Karena itu juga bagian daripada tanggung jawab mereka juga. Selaku kewajiban itu, apalagi DPR yang ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Sebenarnya kita ini nggak usah kasih ingat begini, Kena. DPR itu sudah harus punya tugas mengambil alih karena kadang lupa. Karena mereka ini adalah mewakili kita. Jadi setiap pemilu itu kan mereka wakili kita, bos. Jadi DPR itu kadang lupa. Oh, kadang lupa. Biasanya itu ada musim lupa itu ada. Jadi kalau mereka lupa kita harus ingatin. Berarti kayak angin timur deh. Angin timur dan angin barat itu. Jadi kalau musim lupa ada. Oh, berarti itu musim barat kapan? Itu biasa mereka lupa di musim-musim itu. Jadi kita musim timur sudah kan? Kita hadir untuk mengingatkan, sampaikan kepada mereka bahwa ini di pemerintah daerah ini ada masalah ini. Ada yang sakit. Betul. Ada yang tidak betul di kabupaten ini. Kalian sebagai pengawas pemerintah coba tolong dong. Bukan pengawas pemerintah. Anggap mereka ini mewakili kita aja lah. Mewakili rakyat ya. Iya kan? Iya, katanya sih begitu. Nama kantornya kan Dewan Perwakilan Rakyat. Oh iya. Baru tahu saya. Saya pinjam Kena punya bahasa juga. Ada, cuma kalau kita berharap juga ke DPR, kan berarti kita kan nggak tahu ini mereka mau betul-betul kerja untuk rakyat atau mau kerja di kantor DPR. Jadi pegawai ya kalau kata Kena. Cari harta kekayaan. Kumpul harta kekayaan. Ya betul sekali. Oke baik, begitu, terima kasih Bung BR atas waktu dan sama-sama pikiran-pikiran dan saran yang kemudian sudah disampaikan. Mudah-mudahan sampai kepada pemerintah daerah supaya saran-saran yang telah disampaikan oleh Bung BR juga menjadi pertimbangan atau menjadi bahan evaluasi. Amin. Dan sekian dari saya Kena Kumis. Seperti biasa. Terima kasih. Maju terus. 2 kata buat Imposa. Maju lawan. Baik, terima kasih Bung BR. Oke, demikian kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.